Hol aja. Bongkar skema Bandar Kakap Bank BRI. Kita akan ungkap ya mengenai dari topik ini yang dinanti para subscriber kami. Nah, topik kali ini tuh kita dapatkan sumber informasinya dari ini ya, dari kompas.com bahwa saham BBRI ditopang arus modal asing, dan ini proyeksi analis. Ini ditulis oleh kompas.com pada tanggal 21 Agustus jam 15.17 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan ungkap semuanya untuk kalian yang nyangkut di saham BBRI. Kok saham BBRI kok nggak gerak-gerak cepet itu gimana sih Pak Firman? Nih kapan sih? Ada skema apa? Saya nggak tahu ini. Apakah gara-gara Pak Prabowo dengan Trump? Nah, kalau kita lihat ya perkembangan dari Donald Trump ini ya, bahwa Trump itu menyerah, produk AS mengalir deras ke Cina. Nah, ini nanti kita akan ungkap ya. Jadi kenapa kok saham BBRI itu ada skema ya yang mungkin investor retail itu harus tahu ya, atau investor pemula itu harus tahu. Nah, topik kita kali itu kita nanti akan membahas ada 3 poin ya. Jadi bagaimana sih skema Bandar Kakap di BBRI itu ya. Nanti kita akan ungkap ya Bandar Kakap itu siapa, lalu kapan BBRI itu terbang, dan bagaimana strategi cuan di saham BBRI ya di konten video kali ini. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Dan baik kalian ingin review, silahkan tulis komentar kalian di bawah, nanti kalau banyak kita akan review ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk kalian jangan skip ya, seperti itu. Oke, kita yang pertama ya, apa betul di saham BBRI itu ada yang namanya bandar Pak Firman? Jawabannya adalah ya. Tapi bandar itu adalah istilah kasar ya. Kalau istilah akademiknya itu namanya liquidity provider ya, atau sebutannya market maker. Jadi mereka ada lisensinya. Jadi bertugas untuk menjaga harga saham ya. Wah, ini kan tapi BBRI turun terus Pak Firman, geraknya itu enggak secara signifikan. Nah, inilah ya. Nah, kalau kita ketahui ya bahwa hari ini asing itu masuk ya, masuknya itu enggak begitu besar lah ya, enggak begitu besar. Bagaimana Pak Firman? Orang dia nettingnya 100 miliar loh, oh enggak besar, enggak. Jadi kalau di saham BBRI itu ya, ini lagi tahap akumulasi ya. Jadi akumulasinya, jadi asing itu masuknya kecil-kecil, jadi di split biasanya. Karena mereka dana kelolaannya itu besar, jadi di atas 10 triliun. Jadi ya tiap hari ya masuk 100 sampai 500 miliar ya, untuk di tahun 2025 ini ya. Jadi dijaga tuh masuk inflow terus ya. Mana buktinya? Nah, ini loh Bapak Ibu semuanya ya, dan biar kalian itu tahu lah cara berpikir skema di saham BBRI ya. Nah, ini untuk edukasi kalian. Nah, di kelas kami ini tuh kita bahas secara lebih detail lagi ya. Jadi nggak secara umum kayak gini. Jadi kita juga menjaga etika ya, yang mana di saham BBRI itu ya ada yang punya kepentingan. Tapi kita secara umum membacakan secara datanya aja Bapak. Kalau secara khususnya ada di kelas kami. Nah, kita kembali lagi. Saham BBRI di harga 4.150 ini ada transaksi senyap. Ya, di sini nih datanya nih. Ya. Nah, mayoritas yang mereka pada TP atau take profit itu retail. Ya, jadi ini dimakan nih sama ZP ini. Asingnya ini dia pakai broker ZP sama BK. Ya. Jadi mereka rolling. Nah, ini pembeliannya ya sekali beli itu kalau asing itu 50.000 lot. Wah, besar ya Pak Firman ya. Saya beli 5 lot aja minta ampun ngumpulnya ya. Nah, ini biasanya yang dilakukan sama institusi global ya, seperti ini. Nah, berhubung subscriber kami itu usianya 40 tahun ke atas, kita jelasannya itu pelan-pelan ya, agak lama, enggak masalah
Yang penting Bapak Ibu itu nggak terkecoh, ya, nggak boncos. Nah kalau misalkan Genji itu nggak suka di channel ini tuh, yang mainnya PUBG. Oke, nah di sini ya, nah ini akan terus masuk terus nih, seperti jadi ngumpulin barang terus seperti itu, ya. Jadi tiap hari ngumpulin barang terus, ya. Nah kalau kita lihat ya bahwa asing itu dia masuk ya di saham BBRI itu sudah lama, ya. Pada bulan Februari dia sudah mulai masuk, ngumpulin di average seperti itu, ya, kayak gini. Jadi ini adalah skema dari institusi atau bandar kakap. Nah, Pak Firman saya nyangkut, tenang aja, hold aja, nggak usah khawatir, tenang aja. Jadi udah manut aja, kita itu retail kecil, jadi manut aja sama yang punya kepentingan di saham BBRI, seperti itu. Ya, jadi manut aja tuh sama yang punya wilayah. Jadi manut aja, nggak perlu khawatir kok, tenang. Tenang gimana Pak Firman, saya nyangkut di harga 5.000, tenang aja, tenang, nggak usah khawatir. Nah, saya jelaskan pelan-pelan, semoga Bapak Ibu itu bisa ngerti. Ya, gitu. Nah ini ya, nah jadi mereka itu ngumpulin terus tuh ya di saham BBRI ini, ya, seperti itu. Nah alhasil kalau kita lihat ya dari transaksinya, pemain besarnya itu siapa sih? Nah di sini ya Bapak Ibu ya. Nah jadi dia pakai broker ZP, AK, CC, YUBK. Jadi nggak peduli tuh, katanya beritanya itu jelek, wah ini Indonesia gelap. Terus apalagi, ya pokoknya opini-opini yang bikin psikologis itu kena. Siapa yang kena? Mereka investor yang FOMO, investor retail yang FOMO kena, jadi korban. Tapi kalau investor yang ngerti mekanisme cara berpikir di pasar modal ini bagaimana, itu mereka nggak menjadikan target. Nah, menurut alumni kami itu ketika saham turun mereka justru akumulasi, ya. Tenang aja karena ya sudah ngerti, sudah ada Pak Firman. Tenang aja nanti dibongkar sama Pak Firman. Ya, seperti itu. Ya, karena mereka tetap tak dampingi Bapak Ibu. Ya, karena untuk di kelas ini tuh nggak mengejar profit oriented. Dapat ini registrasi peserta enggak, saya sudah cukup di saham kok. Ya, cuman kita membantu investor yang mana mereka ngelola dana itu biar benar, seperti itu. Karena dananya itu bukan 1 juta, 2 juta atau 5 juta enggak, tapi ratusan juta. Jadi nggak boleh main-main, nggak boleh FOMO. Hanya berita apa kayak gini takut cut loss habis Bapak Ibu. Bukan seperti itu, di pasar modal bukan seperti itu. Ya. Nah ini. Jadi ZP AK ini terus mengakumulasi. Nah datanya itu bagaimana? Nah ini tak kasihkan datanya. Bener nggak kalau ZP itu mengakumulasi? Nah ini tak kasihkan datanya Bapak Ibu semuanya. Ya ZP. Nah ini ya datanya ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih kayak gini. Nah kita jelaskan pelan-pelan. Ya. Nah kalau orang-orang yang FOMO ini nggak cocok di channel ini, nggak cocok. Ya, nggak cocok seperti itu. Nah di sini bener nggak sih kalau ZP itu akumulasi dari saham BBRI? No, lihat tuh ZP ini selama 3 bulan dia ngumpulin 7T. Jadi ngumpulin barang ya yang ada di saham BBRI itu senilai 7 triliun. Ya. Itu sampai berapa? 3 bulan Bapak Ibu. Bayangin. Jadi mindset investor kakap atau bandar kakap lah misalkan Bapak Ibu semua itu beda mindsetnya. Strategi dagangnya atau taktik dagang itu beda. Beda sama retail yang di situ sukanya mungkin ya saham gorengan naik cepot, habis itu nanti flexing, oh ini multi bagger Pak Firman, saya bisa bagger dan lain sebagainya. Beda mindset. Ya. Makanya kita manut aja tuh ya, yang punya lapak di saham BBRI, tenang aja nanti dia akan dinaikkan.
nggak perlu khawatir. Jadi mereka ya akumulasi. Nah, yang peringkat utama itu di saham BBCA. Ya ini perbankan ini, BBCA, BBRI, BRI, Telkom, Brand, Nego lah ini. Ini investor prioritas ya di pasar Nego. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir untuk di saham BBRI ini. Nah, apa hubungannya dengan Trump sama presiden kita Pak Firman? Nah, itu adalah salah satu skema. Jadi yang tujuannya kalian yang investasi jangka panjang ya silahkan kalau ingin masuk ya ini dikasih waktu ya bahwa BBRI di harga 4.000 sampai di 3.800 kalian itu dikasih ya mau nggak nebeng. Jangan ketika sudah naik ini waktunya untuk naik nggak ya Pak Firman ya ini masih bisa naik nggak ya, bukan seperti itu. Jadi kalian nggak cuman nonton channel ini aja ya. Jadi kalian bisa nanti masuk di kelas kami atau enggak ya kalau kalian itu belum mampu masuk di kelas kami bisa dicatat poin-poinnya ya seperti itu ya. Nanti di situ kalian itu pola pikirnya itu sudah mengerti ya. Kalau di saham itu semua ada mekanismenya, ada taktiknya ya ini. Jadi di sini untuk saham BBRI itu dikumpulin terus nih ya. Nah ini yang hijau-hijau ini, volume yang hijau-hijau ini. Jadi psikologis investor retail itu waduh naik, wah bingung, ketika turun bingung lagi. Kita harus ngapain? Nah ini jadi permasalahan investor yang ada di Indonesia itu mereka itu kebanyakan FOMO, jadi nggak ngerti caranya bagaimana seperti itu ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin nonton channel ini kelamaan. Mohon maaf Bapak Ibu, subscriber saya itu isinya orang tua usia 40 tahun ke atas ya. Di seperti itu. Tenang aja ya Opa semuanya, tenang aja, ada Pak Firman. Oke ya. Nah, jadi tenang aja, nggak perlu khawatir panik. Oke, ini adalah skemanya. Nah, jadi kenapa kok mereka ngumpulin terus Pak Firman? Jadi harus ngumpulin suplainya dulu. Ya. Karena apa? Untuk di saham BBRI sendiri itu dia volumenya itu jumbo. Nah, jadi ibaratnya itu adalah sopir tua. Jadi geraknya itu pelan-pelan, nanti habis itu ketika sepi baru naik kayak gitu. Ya, tenang aja Opa, nggak usah khawatir. Ya, tenang. Jadi masuk aja kalau misalkan Bapak Ibu tuh masih punya uang, bisa untuk masuk. Atau pakai sistem kontra. Ya, bisa pakai sistem kontra. Nah, sistem kontra itu seperti apa? Di kelas kami saya ajarkan sistem kontra. Seperti itu. Secara detail nanti kalau saya sampaikan di sini agak panjang nanti videonya. Ya. Nggak perlu khawatir. Ini adalah sebuah skema. Jadi kumpulin barang, tenang aja. Nah, kalau kita lihat ya secara baca bid overnya, nah ini ya Bapak Ibu semuanya ya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nih. Jadi di overnya itu tipis. Ya. Ini kalau hukum di ekonomi apabila suplainya banyak ya dan demandnya sedikit harganya turun. Tapi ini nggak berlaku di sini. Kenapa? Mereka lebih menjaga likuiditas. Ya, likuiditas itu apa sih Pak Firman, bahasa apa? Jadi menjaga bagaimana harga saham BBRI itu bisa naik, bisa turun. Jadi mereka bisa ngontrol harga tuh. Beda sama bisnis offline. Kalau bisnis offline itu ya itu nggak bisa. Ya kecuali mereka sudah mengontrol semua suplainya. Tapi kalau di saham BBRI suplainya sudah ada yang jaga. Gitu. Nah, ini tinggal memainkan psikologis pada investor yang FOMO. Investor yang belum dewasa atau ikut-ikutan atau yang ini buzzernya Pak Firman ini banyak toh. Nah itu adalah target kalian. Nah mereka biasanya nggak sabar, ya tuh bisa. Jadi nggak bakalan nonton sampai selesai, itu nggak bakal. Itu adalah target kalian.
ya. Itu yang FOMO banyak sekali. Nah, jadi mereka terus ngumpulin barang nih. Ya, lu kok nggak naik Pak Firman? Ya tetap ngumpulin. Ya. Nah, biasanya kalau naik bagaimana Pak Firman? Jadi ketika mereka itu sudah kumpulin barang banyak, offernya nanti dicabut. Habis itu nanti ada timnya lagi yang makan dalam artian bagaimana pembelian, ya. Jadi seperti itu. Jadi di saham BBRI itu safety, ya, seperti itu. Tinggal Bapak Ibu tahu bagaimana caranya masuk dan bagaimana caranya keluar. Itu yang Bapak Ibu harus diketahui. Nah, kalau Bapak Ibu disimak ya di harga 4090 ya, sama di harga ini ya, ini mencurigakan kepala satu ya. Ini kalau di kelas kami kepala satu Bapak Ibu pasti akan ngerti. Itu apa sih maksudnya Pak Firman? Nanti kita akan jelaskan tapi nggak di umum ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menarik nih. Di 4030 sampai 4060. Jadi mereka masih kurang banyak. Nah, dan transaksi di saham BBRI itu sepi, cuman 464 miliar. Ini nggak ada berapa? Nggak ada sepertiganya. Kenapa? Karena untuk transaksi saham BBRI itu minim itu kalau rame 1 sampai 3T. Ya, gitu. Ini sepi sekali. Jadi investornya nggak ini ya, belum maintain. Jadi mereka masih menunggu nanti akan adanya kebijakan dari global. Ya, ada ya. Pak Powell. Tapi kalau dalam negeri sudah cut rate ya suku bunganya. Nah, ini biasanya langsung direspon. Makanya untuk saham BBRI ini kalau kita secara teknikal bahwa saham BBRI itu sudah waktunya bullish. Jadi kalian bisa untuk masuk nih karena sudah terkonfirmasi berada di MA 100 dan juga di MA 20. Jadi manut aja sama bandarnya kayak gitu. Oke. Kita ke poin yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Apa nih? Kapan BBRI terbang? Nah, ini saatnya kalian bisa untuk masuk ya. BBRI ini akan diterbangkan karena apa? Karena dia sudah berada di RSI itu di atas 70. Jadi masih ada peluang kekuatan sampai ke 80 ya. Dan untuk resisten di saham BBRI itu bisa mencapai 4.300 dan juga di 4.450 ya. Dan hari ini memang terbukti harga saham BBRI itu turun ya, tapi apa, ada inflow jumbo. Dasarnya dari sini inflow. Kok bisa ya Pak Firman ya? Ya bisa dong. Di market itu nggak ada yang nggak bisa, semua bisa ya, karena ini adalah hukum supply and demand. Dan kalian yang yang kena itu biasanya psikologisnya. Tiap investor psikologisnya beda-beda. Ya. Itu. Nah, ini untuk saham BBRI itu dia sudah mulai terbang. Ya. Tenang aja. Nah, ini jadi ketika turun sampai ke 4000 ini nggak boleh. Jadi besok mau diterbangkan lagi. Ya. Arahnya kemana? Sampai ke 4236 ya untuk saham BBRI. Nah, gitu Bapak Ibu semuanya. Dia waktunya untuk terbang. Ya, jadi Bapak Ibu bisa untuk melakukan buy-nya. Nah, bagaimana strategi cuan di saham BBRI? Nah, di sini kan subscriber Pak Firman ini kan sampai 20.500 ya. Jadi terbagi dari beberapa komunitas. Ya, nggak apa-apa. Kalian mau komunitasnya itu investasi, lebih ke swing, scalping atau day trading nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah yang FOMO itu, ya, pengennya atau tidak kayak gitu, pengen belajar sendiri Pak Firman, nontonin ini ya nggak apa-apa. Paling riset kalian ya boncos lebih 10 juta lebih, ya, itu nggak apa-apa. Ya, tergantung kalian. Nah, ini ya untuk strateginya bagi kalian yang tujuannya adalah untuk investasi, silahkan kalian tunggu dulu ya. Area untuk masuknya pokoknya di harga 4100 serta di harga 4130 ya, di posisi ini.
Nah, untuk target selanjutnya di 3990 dan support kuatnya ada di harga 3890 untuk di saham BBRI ini. Jadi kalian bisa memanfaatkan momentum tersebut. Dan ini adalah support terkuatnya dari saham BBRI ya. Kalau bisa saham BBRI sampai 3850 ya, kalau diizinin sama ZP, BK, YP itu yang memborong ya. Jadi kalau support di bid offernya nanti dicabut, berarti Bapak Ibu itu diizinin, tapi biasanya nggak diizinin, nggak dikasih tumpangan ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya Pak Firman, saya belinya itu bagaimana? Apakah saya nyicil ataukah saya mau entry di 3890? Ya, seperti itu. Jadi di sini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya Bapak Ibu semuanya. Bagi kalian yang kelebihannya kalian tuh nyicil ya, beli di situ. Nah, kelebihannya adalah kalian akan dapatkan yang namanya best price. Harga di support manapun. Jadi kalian akan mengikuti itu di support manapun. Namun kelebihan apabila Bapak Ibu tuh nunggu di 3890, itu yang akan kalian dapatkan itu adalah best price atau harga yang terbaik. Seperti itu. Adapun untuk kelemahannya, kalau kalian itu nyicil, kalian itu akan kehabisan amunisi kalau nggak tahu money manajemennya, berapa saya masuk, berapa saya keluar, ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau misalkan untuk nyicil, apabila kalian itu belinya di support, kalian belum tentu dapat barang ya di harga 3890. Kenapa? Ya berebut tuh sama ZP, AK ini ya, ini kaptennya ZP, AK, CCYU. Nah, ini powerful semua nasabah investor kakap. Ya, kalian bertarungnya di situ. Tuh. Nah, kira-kira bagaimana untuk targetnya di saham BBRI Pak Nur? Untuk jangka pendek itu kalian bisa buang dulu di harga 4220. Nah, ini ada gapnya juga ya, bahwa saham BBRI itu nanti bakalan nyentuh di 4350 serta di harga resistance atasnya di 4453. Ya, ini saham BBRI itu sudah mulai bullish ya, semoga nanti kuat lagi ya. Jadi waktunya untuk masuk. Nah, biasanya untuk di akhir bulan itu institusi itu biasanya akan markup, naikkan ke atas, habis itu nanti distribusi maksimal ya, kayak gitu. Jadi ikut aja. Nah, untuk target tertingginya ada di berapa Pak Firman? Nah, untuk target tertingginya untuk saham BBRI itu bisa capai ke harga 5.575 untuk long termnya. Nah, untuk jangka panjangnya juga bisa nyampe ke 6.450 serta di harga 7.000 sampai 10.000. Nah, kira-kira itu kapan waktunya Pak Firman? Kalau misalkan retailnya itu cut loss semua, nanti mereka akan naikkan cepat kok ya. Dan kalau kita lihat ya, ini dari beberapa sekuritas tertinggi itu Sanford, Bestin ya. Ini riset pada tahun 2015 ya. Terus ada RHB, AM Capital, Batavia, Onyx, Kresna, ini di atas 10.000. Mereka masih nge-hold. Kenapa? Karena memang mereka itu targetnya adalah dividen. Kalau JP Morgan bisa mencapai 8.400 itu dulu. Nah, kalau yang terbaru, kalau kita lihat Vardana itu 5.000 targetnya, UBK Han 4.200, JP Morgan netral di 3.800 sudah sampai target ya. Ini Mandiri Sekuritas nih, aset under ininya paling terbesar di Indonesia, targetnya di 4.400. Jadi sesuai dengan teknikalnya Pak Firman tadi ya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan trading plan Bapak Ibu mau dijual di harga berapa, seperti itu. Terima kasih dari saya. Bagi Bapak Ibu yang pengen masuk di kelas kami, nanti ada di bulan September kami ada kelas promo, tinggal satu slot aja. Silahkan bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini, atau enggak kalian caranya seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf untuk
subscriber kami yang pengen masuk di kelas kami, mohon maaf ya, kami baru bikin kelas beberapa bulan yang lalu. Kenapa? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di kelas kami itu. Setelah kami bikin itu semua, dan ini ya hasilnya. Dan untuk kalian ya, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Ya, kelas ini tuh kami bikin untuk menanggulangi korban penipuan yang mengatasnamakan saya. Nah, saya pribadi nggak pakai admin, ya. Jadi langsung hubungi saja nomor di bawah ini. Ya, di telepon juga monggo, silahkan atau di WA. Nah, di sini yang tadi saya katakan bahwa kita ada promo kelas akademi trading saham di bulan September, angkatan yang ke-22 itu 980.000 dan hanya untuk 10 orang saja. Nah, kita kedakan 8 kali pertemuan, ya. Nah, untuk di bulan September ini tuh spesial, jadi nanti seminggu 3 kali. Itu kami akan mulai tanggal 15 September. Silahkan bisa untuk masuk ya, namun kelasnya terbatas, hanya 10 orang. Silahkan bisa masuk ya, sisa 1 slot saja malam ini. Nah, nanti di situ Bapak Ibu akan diajari itu ada 16 materi ya, dari dasar penggunaan alat-alatnya, bagaimana cara masuknya, cuman ya kelasnya terbatas ya. Seperti itu, enggak banyak. Nah, itu nanti kita juga ajari Bapak Ibu itu bagaimana cara menentukan saham yang pasti terbang untuk besok, ada alatnya semuanya kayak gitu. Nah, kita juga ada level 1, 2, 3 dan juga 4 itu adalah sebuah rekomendasi. Nah, kalau yang di kelas akademi itu enggak ada rekomendasinya, Bapak Ibu diajari. Nah, kalau ini itu enggak ada materinya. Apa bedanya? Semakin tinggi valuasinya, maka keuntungan yang akan kalian dapatkan itu semakin banyak ya, seperti itu. Nah, kita juga ada kelas awal investor pemula, kalian akan dapatkan materi secara online ya, jadi langsung privat kepada saya secara online, tapi harinya itu menyesuaikan kelonggaran Bapak Ibu. Adapun yang kelas medium itu adalah kalian akan dapatkan materi secara online, rekomendasi 1 tahun dan juga live trading bareng selama 3 bulan. Jadi Bapak Ibu nggak cuma materi aja, tapi ya juga live trading bareng dengan saya. Nah, kalau di yang kelas awal itu cuma 1 kali live tradingnya, habis itu rekomendasi, sebelumnya materi. Adapun yang live trading bareng itu yang kelas medium selama 3 bulan. Pak, saya pengen 1 tahun, ada itu ya, kelas pro invest pula secara materinya secara online ya, live trading bareng selama 1 tahun. Nah, kalau kelas prioritas kita juga ada itu live trading bareng unlimited. Jadi kita live trading bareng dengan Bapak Ibu sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Kita juga ada. Nah, kita juga ada kelas privat ke tempat kalian. Jadi Bapak Ibu nih yang rumahnya dari Jakarta, Surabaya, Bandung ya, atau dari Jogja, tenang aja Bapak Ibu, nggak perlu khawatir, nanti kita bisa datang ke tempat Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu itu punya keluarga pengen diajari Pak Firman, kita datang ke sana, tinggal jadwalkan aja ya, seperti itu. Kita juga ada. Nah, kita juga ada privat offline ke tempat kalian. Mungkin Bapak Ibu itu pengusaha, punya PT atau CV, kok pasarnya lagi sepi ya Pak Firman ya, saya pengen alihkan nih dana saya ke saham dan lain sebagainya. Tenang aja, saya ajari. Mungkin Bapak Ibu itu terkendala mengenai dari pajak ya atau apa, bagaimana asetnya bisa tumbuh Pak Firman, ini biar usaha saya itu meningkat. Tenang aja, kami ajari untuk Bapak Ibu ya. Ini adalah kelas offline tempat kalian. Nah, nanti di sini Bapak Ibu dapatkan PC ya, dan alat-alatnya nanti Bapak Ibu dapatkan semuanya ya, sampai benar-benar Bapak Ibu itu bisa cuan secara konsisten. Dan ingat, kelas ini tuh bagi orang yang butuh ya, daripada kalian tuh riset ya rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, portofolionya merah semua nih. Yang tadinya Bapak Ibu itu tujuannya masuk di saham itu biar untung, malah buntung ya, karena ikut-ikutan terus kayak gitu ya. Lebih baik saya sarankan bisa masuk di sini ya. Ingat ya, bagi kalian yang butuh aja, bagi yang nggak butuh nggak usah masuk, nggak apa-apa. Nah, kita ngajari orang yang kepengen aja ya, seperti itu. Terima kasih dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman tak ngaji dulu ya. Terima kasih, bye bye.